Kita akan belajar firman Tuhan. Satu hal yang begini. Firman Tuhan itu bukan menurut apa yang kita inginkan di kuping kita. Seringkali ketika saya khotbah, kadang-kadang kebanyakan itu negor. Begini, lebih baik saya memberikan satu kenyataan, sebuah kebenaran, daripada saya membohongi dengan kata-kata yang membuat seolah-olah untuk mengangkat kita, tetapi itu sebetulnya adalah sebuah kebohongan dan itu tidak menyatakan sebuah kebenaran. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang suka menyenangkan hati orang. Karena saya lebih suka menyatakan apa yang ada. Karena memang Tuhan dari awal juga ketika membentuk gereja Mahanen, ketika saya belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga kasih tahu saya adalah jagalah pengajaranmu, karena firman mengatakan gitu, hati-hatilah. Karena itu akan bisa, yaitu bisa menyelamatkan saya atau menyelamatkan jemaat. Artinya apa yang saya ajarkan ya saya juga harus hati-hati. Dan jadi ketika saya menyatakan sebuah firman Tuhan ya saya harus menyatakan apa adanya, bukan untuk menyenangkan atau emosi pada seseorang. Jadi saya akan menyatakan sebuah kebenaran apa adanya, tujuannya adalah supaya kita ngerti bahwa firman Tuhan itu ya saya nggak mau, saya gini loh, saya kemarin baca di IG gitu ya, ada sebuah akun yang menyatakan yang selalu bukan mengkritik ya. Jadi ada pendeta-pendeta yang bicaranya seperti apa, itu yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, kemudian dia expose gitu loh. Ternyata saya baru ngerti di luar sana tuh banyak sekali pendeta-pendeta itu menyalahgunakan firman Tuhan. Menyalahgunakan firman Tuhan kepada jemaat supaya jemaat ujung-ujungnya saya sebetulnya di duit. Untuk jemaat contohnya ada dibilang jemaat itu persepuluhannya 11%. 1% itu untuk untuk full timer. Nah kemudian karena mereka ngontrak, mereka itu mengadakan satu janji iman. Janji iman itu untuk youth sebagian, ini untuk jemaah umum sebagian. Jadi seolah-olah tuh jadi seperti dengan kata-kata ya memberilah supaya kamu diberkati. Tapi ujung-ujungnya seperti memaksa atau seperti menyalahgunakan lah. Nah, dan juga banyaklah yang cerita-cerita yang lain yang jadi banyak dari mereka jemaat yang dulu keluar dari gereja itu menyatakan saya dulu tuh jadi abuse itu menyalahgunakan lah. Jadi menyalahgunakan wewenang dari seorang gembala atau seorang pendeta gitu loh. Jadi mereka cerita bagaimana gembala itu seperti menakut-nakuti lah, kalau keluar dari gereja nanti akan ini setan lah, ntar kamu akan tidak diberkati lah atau segala macam lah. Nah itu saya jadi kaget juga gitu loh, bahwa ternyata ya memang di luar sana itu bisa seperti itu gitu loh. Banyak sekali mereka yang cerita. Disitulah jadi berhati-hati di dalam mendengarkan khotbah, juga kita harus tahu gitu loh, memang ini benar atau tidak benarnya. Ya kalau saya di sini ya kita semua itu menilai, makanya saya selalu berprinsip bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal seorang hamba Tuhan. Apakah saya buahnya jelek? Karakter saya adalah seorang pemarah, mata duitan dan lain sebagainya. Itu semua sebetulnya akan terlihat. Saya tidak pernah menahan-nahan jemaat
atau menakiti jemaat untuk keluar dari gereja. Bahkan saya tanda kutip lah, kalau lu mau keluar aja nggak apa-apa, nggak masalah. Saya tidak akan menjelekan, saya tidak akan menakut-nakuti, dan saya tidak akan melakukan hal apapun juga. Karena bagi saya itu bicara hati. Seseorang untuk datang ke gereja itu karena hatinya senang, nyaman. Kalau nggak nyaman, ya saya nggak bisa paksa. Demikian juga memberikan persepuluhan. Kalau kamu tidak mau memberikan persepuluhan, karena kamu dengan sayang sama duit kamu, ya sudah nggak apa-apa. Saya pun nggak maksa untuk kamu memberikan persepuluhan atau memberikan persembahan. Karena bagi kamu ya kamu nggak berani untuk memberi, ya sudah nggak masalah gitu loh. Saya tidak akan menakuti dengan kamu akan nanti ada belalang yang mengambil berkat-berkatmu yang kamu buat sakit, penyakit. Saya nggak lakukan itu karena memang bagi saya ya lu ngasih itu urusan lu sama Tuhan gitu loh. Bukan urusan saya dengan apa urusan kamu dengan saya gitu loh. Nggak ada urusannya gitu loh. Baik, jadi kalau kamu merasa nggak nyaman untuk memberi di persepuluhan ini karena takut dimakan sama saya, ya jangan ngasih gitu loh. Nah, saya jadi ngomong gini, si Andrew cerita sama saya lagi di YouTube-nya, dia cerita begini. Dan ini benar sih, menurut saya benar. Firman Allah katakan di Maleakhi 3. Ini mengenai persepuluhan. Saya jadi ngomongnya karena saya keingetan nama dia. Coba dah, siapa? Mima. Maleakhi 3 yang mengenai persepuluhan. Saya ingin bahas sedikit. Maleakhi 3 ayat, coba dulu ya. Ayat 10 dulu deh ya. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, bahwa apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini pernah dibahas di akun itu, bahwa banyak gereja itu atau pendeta itu menjadi menyuruh untuk membayar persepuluhan. Kalau enggak diancam lah bla bla segala macam. Jadi pakai ayat ini kemudian di Matius yang dimana Tuhan katakan itulah firman Tuhan mengatakan bahwa kamu memberi jelata ya hasil panen lah. Janganlah kamu juga melakukan yang sama gitu. Jangan yang satu lakukan yang ini enggak dilakukan. Jadi seolah-olah menjadi patokan itu yang membuat pendeta itu jadi memaksa. Atau membuat jemaat itu memberikan persepuluhan. Nah, si Andrew bicara begini. Saya senangnya ketika dia khotbah, dia nggak ngomongin duit. Tahu nggak saudara? Begini. Belum lama, pokoknya dalam tahun ini lah, dia khotbah, ada satu khotbah yang mengatakan, satu hari itu dulu saya katakan butuh $5.000. Kemarin dia cerita, satu hari itu $9.000. Satu hari kalau kita, ya 9.000 dikali 24 jam. Itu kurang lebih satu hari kebutuhan dia untuk pelayanannya, untuk BEP ya. Untuk mencukupi kebutuhannya. Itu satu hari 3,15 miliar per hari. Satu tahun kebutuhan dia 1,2 triliun. Gede atau kecil? Saya belum pernah gereja atau pelayanan apapun yang sebesar ini. Saya nggak tahu ya, mungkin saya nggak punya info. Tapi yang saya tahu, saya belum pernah dengar mempunyai pelayanan sampai 1,2 triliun setahun. Dan dia katakan, dan dia dari semakin ada waktu saya banyak sekali dengar khotbah dia. Tidak ada khotbah yang memaksa atau mencari perhatian atau membuat seolah-olah gue lagi butuh dan dia supaya orang-orang itu memberi. Enggak. Dan dia mengatakan bahwa saya tidak minta. Supaya Tuhan berkati pelayanan saya.
supaya Tuhan mencukupi kebutuhan pelayanan ini. Tidak minta. Ini sebetulnya ini masuk yang saya berhubungan dengan apa yang saya ingin khotbahkan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sebelum saya ngomong-ngomong bicara masalah persepuluhan. Di sini dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, dia mengajarkan seperti ini. Zaman dulu, jadi ketika bangsa Israel mereka membawa persepuluhan itu mereka ya bawa kambingnya, bawa dombanya, bawa hasil panennya, gandumnya, itu semua dibawa ke rumah Tuhan. Nah, ke bait Allah. Nah, di bait Allah itu ada namanya gudangnya, gudang persediaan. Jadi memang gudang yang untuk tempat ngumpulin gitu loh. Semua persembahan-persembahan orang Israel. Nah, tempat itu memang ada gudangnya. Dan gudangnya itu memang dipakai. Nah, setelah disimpan itu mereka bagi kepada para pelayan Tuhan, imam maupun orang Lewi. Jadi ketika mereka butuh orang imam atau orang Lewi itu mereka mengambil dari perbendaharaan itu untuk mereka bagi masing-masing. Nah, jadi mereka lapar, mereka ambil perbendaharaan itu dari perbendaharaan. Mereka butuh apa itu di perbendaharaan itu. Nah, begini. Gereja zaman sekarang udah nggak bisa seperti itu. Ya, bahkan dulu pernah waktu saya pelayanan di di Serengseng dekat ini. Pak, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya kasih ayamnya. Ayam hidup. Saya bilang nggak usah Bu, saya melayani dengan tulus kok. Orang susah. Nggak apa-apa Pak. Nggak Bu, saya nggak mau. Nggak lah gitu loh. Masa bawa ayam sekeluar bawa ayam. Ayamnya gede, bukan ayam kecil gitu loh. Ayam yang udah gede gitu loh, udah gemuk. Saya bilang enggak. Nah, jadi ya seperti itu. Nah, zaman sekarang kan kita dalam bentuk uang gitu ya. Nah, begini. Dikatakan gini, itu dibutuhkan ketika saya mau makan, saya ambil. Nah, jadi gini. Ketika saya butuh makanan rohani, saya ke tempat yang dimana ada makanan itu. Kalau saya ngambil makanan saya, itu di Andrew Wommack. Tempat persediaan istilah saya buat makan saya, makanan rohani saya, itu ada di Andrew Wommack. Saya nggak tahu ya Tuhan arahkan saya di dia. Saya nggak ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang saya belajar. Nah, ketika saya lapar, saya ngambil di situ untuk saya makan. Nah, di dalam Matius juga, saya lupa pokoknya di Injil katakan. Ketika engkau makan dengan seseorang, maksudnya kamu diberikan makan, kamu tuh mempunyai kayak orang tuh ada hubungan dengan orang itu, yaitu kamu memberi kepada orang itu. Nah, saya dulu pernah, saya memberi kepada Andrew Wommack, nggak besar sih, sekitar cuma $500, $500 itu sekitar 7,5 juta. Memang sekarang ini belum. Tapi ketika saya lapar, saya mendapat makanan itu di Andrew Wommack. Dan saya memberi kepada Andrew Wommack karena saya dapat makanan dari dia. Kalau kamu makan sebelahnya misalnya di sini misalnya di mall ada Kentucky, ada AW. Makanan sama-sama ayam gitu ya. Ketika kamu makan di Kentucky, kamu bayarnya di mana? Di AW atau makan di Kentucky bayarnya? Kamu bayarnya di Kentucky kan? Masa bayarnya di AW? Orang beli makanan di situ kan? Artinya apa? Ketika kita makan, ya kita bayarnya di situ.
Jadi ketika saya makan rohani di Andrew Wommack, saya memberi kepada dia karena saya mendapat makanan dari dia. Demikian itu persepuluhan adalah tempat di mana kita makan. Kamu merasa dapat makanan rohani. Kamu merasa mendapat makanan rohani. Kalau kamu nggak merasa mendapatkan makanan rohani, misalnya di sebuah gereja yang nggak ada, apa istilahnya nggak dapat makanan rohani lah, kita nggak merasa kenyang atau nggak merasa makan. Kamu bisa ke tempat yang lain. Makanya dulu saya katakan, kalau Tuhan nggak ngomong sama kamu di Mahanaim untuk ngasih persepuluhan, nggak masalah. Kalau kamu nggak merasa dapat makanan di Mahanaim, nggak merasa nih nggak kenyang, nggak merasa dapat makanan di Mahanaim, ya jangan ngasih di Mahanaim. Kamu ngasih ke tempat lain. Tapi kalau kamu merasa dapat makanan dan kamu kenyang makan di Mahanaim, tapi kamu ngasih ke yang lain, ya tadi seperti tadi, lu makan di Kentucky, bayar di Awe. Aneh maksud saya begitu loh. Jadi lebih baik kalau kamu merasa takut di Mahanaim, ya sudah ke tempat lain gitu loh. Nah, kalau gembala atau gereja yang lain, mereka takut kehilangan persepuluhan. Mereka takut kehilangan namanya persembahan jemaat jadi berkurang. Nah, saya nggak peduli itu gitu loh. Karena ya ketika saya mendengar pengertian itu dari Andrew, bahwa ketika saya lapar dan saya beli makanan itu dan saya makan itu, ya berarti yang saya bayar di tempat itu. Itu sebetulnya persepuluhan. Jadi kalau kamu memberi ke Mahanaim karena kamu merasa kamu dapat makanan. Lah kalau kamu nggak merasa makan di sini, ya jangan ngasih di sini. So simple seperti itu. Jadi saya tidak akan menakut-nakuti atau memaksa kalian untuk memberikan persepuluhan. Karena itu personal, itu pribadi kita, itu perasaan kita, keinginan kita gitu loh. Saya nggak bisa maksa kalau orang udah takut. Ya kalau udah tahu lah, Islam si Koro dimakan lah atau gimana lah, dia udah kaya lah atau segala macam gitu loh. Ya sudah jangan gitu loh. Kenapa? Karena perasaan negatifnya ada, takut, ya sudah jangan gitu loh. Tetapi kalau kita merasa saya mendapat makan dan saya berubah di Mahanaim, dan saya merasa Tuhan bekerja di Mahanaim, karena saya dapat makan ini tempat perbendarahannya Tuhan, saya memberi persepuluhan saya. Nangkap gak? Jadi tempat berbendarahan di mana kita tuh makan. Kalau kamu makan di tempat lain, bayarlah di sana. Gitu loh. Nah, kalau kamu juga merasa takut, aduh saya nggak punya uang, saya nggak cukup nih uang saya. Kalau saya memberi persepuluhan, sedangkan saya lagi susah nih, lagi pandemi, saya nggak bisa ngasih. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu terserah hak kamu gitu loh. Nggak mau ngasih ya terserah gitu loh. Kalau kamu nggak mau, ya saya nggak mengatakan bahwa itu nggak setia dong. Berarti ginilah, saya juga tidak mau apa ya, itu keputusan kita mau setia atau tidak setia, itu keputusan kita masing-masing. Firman itu tidak bisa dipaksakan. Firman itu tidak bisa dipaksakan untuk ngikutin. Apa kita dipaksa untuk harus ngikutin? Enggak. Hidup itu pilihan. Amin. Hidup itu pilihan. Allah sendiri pun tidak pernah memaksa kita untuk ngikutin kehendak Dia. Begini, saya nyambung. Ketika yang kita waktu makan kita ngobrol dengan saya undang dia karena istri saya ulang tahun ya, istrinya sama ulang tahunnya sama gitu, tanggalnya sama. Yaudah saya bilang saya undang aja gitu loh, untuk kita makan sama. Nah dari pembicaraan tadi yang istri saya ngomong bahwa dia ngontrak, ya dia berasa nyaman karena dikasih pinjem
nggak perlu bayar, listrik nggak bayar, apa segala macam nggak bayar, ya nyaman lah gitu loh. Mau ngapain gue mikirin tempat yang pas loh, orang sekarang gue dapet ya, udah enak gitu loh. Nah akhirnya karena masalah di pandemi, akhirnya di kick out gitu loh. Suruh keluar, nggak boleh lagi. Nah akhirnya ya cari kontrakan. Cari kontrakan ya, kemarin saya tanya 40 juta. Nah, ketika saya dengar kayak gitu, besok paginya saya bersyukur. Nggak cuma bersyukur, saya bertobat. Jadi begini, sebuah kejadian, apa yang dulu pernah kita alami. Yang pengen saya ngomongin, saya khotbahin lagi, ini bukan sebagai ngebosenin, kita lagi, itu lagi. Kagak. Saya ingin menyatakan kebaikan Allah pertama. Saya ingin menyatakan cara kerjanya Allah. Karena akibat makan malam itu membuat saya sadar dan saya bertobat. Jadi kejadian kebaikan Allah itu justru mengingatkan saya cara kerja Allah. Dan itu membuat saya jadi bertobat. Begini. Bagaimana cara kerja Allah pada waktu, saya ulangin lagi. Jadi pada waktu itu ketika ruko pengen dijual, saya sempat bingung gimana nih kalau dijual, kita nggak bisa tempat kebaktian mana lagi, karena ini tempatnya paling enak gitu loh, nggak ada macem-macem lah, parkiran luas. Nah akhirnya ya saya minta sama orang kaya, waktu itu pelayanan di Bandung, orangnya baik gitu ya. Saya minta pinjem uang untuk bayarin ini. Waktu itu cuman hanya sekitar 785 juta doang. Nah akhirnya saya ke rumahnya, saya minta tolong, dia bilang ya udah nggak apa-apa Pak. Nanti saya bayarin, saya pakai nama istri saya. Oke. Cuman akhirnya saya lagi tawar-menawar, dia minta berapa waktu itu saya lupa lah ya. Pokoknya 800-an lebih. Saya tawar-tawar. Cuman berhari-hari itu saya juga ya nawar, tapi dalam kondisi ya kayak orang ya lepasin dulu lah gitu loh. Sampai ini bapak ini yang Bandung ini telepon, Pak gimana udah dapat belum harganya? Belum dulu ya, saya lagi nawar nih, saya nggak belum dulu dah. Sampai adalah 2 kali dia nanya sama saya. Cuman saya cuekin, saya bilang saya belum dapat harganya gitu. Ya sampai satu hari satu pagi ya, pagi itu Tuhan intervensi ke saya. Dia ngomong sama saya, Rudy, masalah gereja mau beli ruko. Aku mau engkau yang beli. Nah, waktu Tuhan ngomong suruh saya yang beli. Ya, saya ngomong lagi, Tuhan beli gimana? Orang saya nggak punya duit, orang saya susah gitu loh. Rumah ini, waktu di tempat tidur saya kaget, rumah ini, Tuhan ini saya baru beli, baru 1 bulan. Jadi saya renovnya bagus, full furniture, pokoknya bagus gitu loh. Suruh beli. Waktu saya disuruh beli gitu, disuruh jual kayak gitu, saya shock karena ya baru beli gitu ya. Terus saya ngomong ke istri saya keberatan karena baru itu juga masih belum belum kepasang gitu loh. Kita masih capek lah istilahnya. Itu juga rumah pertama, bukan rumah pertama sih, rumah kedua. Rumah pertama dulu saya di Japo, saya jual. Nah rumah kedua ini ya saya belinya juga nekat, harganya sekitar 350-an ya. Saya beli 3 dengan bayar duit cuma 50 juta. Saya bayar 50 juta, sisanya saya bilang 3 kali bayar. Saya nggak tahu duit dari mana, pokoknya saya bilang udah, pokoknya gue tunggu 50 juta. Karena memang mepet, saya mesti keluar dari rumah cici saya waktu itu. Akhirnya ya saya pinjam sama ada satu orang yang saya pinjam, saya nyicil, ada satu orang yang saya pinjam sama cici saya. Akhirnya saya kebayar semuanya. Kemudian saya renov itu habis 110 juta. Saya renovnya bagus, full. Nah ketika Tuhan suruh beli jual gitu ya akhirnya ya
Saya iklanin cuman gak kejojol, ternyata nyangkut di istri saya. Akhirnya istri saya setuju, dia relain, baru kejual. Dengan waktu itu cuma 3 bulan saya untung, saya jual itu di 575 ya. 575 juta, sedangkan saya habis itu pokoknya saya untung sekitar 110 atau 120 juta. Dalam waktu 3 bulan. Akhirnya saya bayar. Nah, dengan berlalunya waktu, tapi pada waktu itu saya dianggap macam-macam. Saya difitnah, dia bilang, wah itu Rudy mau jual gitu mah karena memang mau ambil alih gereja aja, pengen ngambil gereja aja, ngambil ruko aja gitu loh. Terus ada yang bilang, itu dijual mah karena memang bau sampah, karena memang di pojok, dijual. Jadi pokoknya banyak macam lah ya, ngomong-ngomongan yang jelek-jelek gitu loh. Cuman ya saya cuman hanya ngikutin apa yang kata Tuhan katakan. Nah akhirnya ya terjual, bayar semua, lunasin semua. Dan ketika lagi ngebangun gereja ini, Tuhan suruh katakan bangun, langsung renov. Nah waktu renov, saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan bagian saya adalah untuk ya secara fisiknya saya ada di sini, saya betulin. Tapi kalau bagian duit saya tidak mau tahu. Saya tidak akan minta-minta. Pokoknya saya nggak mau. Urusan duit bukan urusan saya. Ya saya ambil agreementnya sama Tuhan kayak gitu. Bagian ngurusin bumi, ya maksud ini fisik saya ngurusin. Urusan duit engkau yang ngurusin. Saya nggak mau tahu. Jadi saya tidak, dari zaman awalnya saya nggak maksa jemaat untuk memberi. Dari awal saya ngomong itu cuma sekali atau 2 kali. 2 kali lah paling banyak untuk kita memberi. Tapi selebihnya tiap minggu saya tidak ngomongin hayo pus memberi. Lah wong jemaatnya cuma dikit. Jemaatnya gengar yang kaya. Waktu start kita mulai yang kerja cuma 2 orang. Yang lain kuliah, saya miskin, susah. Ketika ada jemaat itu pun juga orangnya dikit gitu loh. Jadi saya nggak maksain Tuhan untuk apa? Saya nggak maksain jemaat untuk memberi. Jadi saya cuma lepasin sama Tuhan. Dan Tuhan akhirnya ada orang lain lah yang orang yang pernah kita layanin, dia akhirnya tahu. Ya pokoknya prinsipnya bukan tahu dari saya. Prinsipnya saya tidak pernah minta. Akhirnya orang itu memberi, ada yang kasih 30 juta, ada yang kasih untuk AC nih Pak, saya kasih bla bla segala macam. Akhirnya kita untuk saya dibawa untuk lantai 2, saya nggak punya uang. Akhirnya saya dikasih sama ada orang lain kasih 45 juta. Saya bikin itu di bawah itu saya bikin beli yang baru semua, nggak ada yang bekas-bekas, semuanya saya beli baru semua. Akhirnya ya kita bisa renovasi ini gereja total 100% tanpa utang, tanpa minta-minta. Yang saya maksud begini. Ini saya baru masuk. Berapa banyak dari kita hidup dari krisis satu dilewatin, krisis muncul lagi kedua. Terus krisis lagi muncul ketiga. Kita nggak bisa bayar ini, akhir bisa kebayar, bayar ini, akhir bisa kebayar ini, bisa kebayar. Jadi kita hidup dari krisis ke krisis. Atau kita hidup dari kegagalan. 1, gagal, rugi. 2, gagal, rugi. 3, gagal, rugi. Jadi kita mengalami begitu banyak yang namanya kesulitan, masalah dengan masalah dengan masalah. Setiap tahun kita hidup di dalam masalah dan masalah. Hidup kita menjadi seperti sesuatu yang tidak menentu arahnya. Kita nggak tahu, jadi seperti air yang ngalir aja gitu loh. Allah itu yang jadi, ya ini bukan kehendak Allah. Gue belum dapat rezeki. Ya gue mesti usaha lagi. Gue mesti ngelakuin ini lagi supaya gue bisa dapat menghasilkan uang. Ya gue harus ngalamin ini lagi. Jadi bertubi-tubi hidup kita seperti tidak menentu arahnya. Betul kan?
Kenapa itu terjadi? Dan apa hubungannya saya ngomong mengenai gereja? Tahu kenapa? Karena kita tidak berada di dalam kehendak Allah. Kita tidak di dalam pusat kehendaknya Allah. Akhirnya hidup kita berjalan kui sera-sera. Yang terjadi, terjadilah. Apa hubungannya dengan gereja yang saya maksudkan? Saya ketika mengambil keputusan masalah gereja, saya berada di pusatnya, center of God's will. Berada di pusat kehendaknya Allah. Karena saya ada di pusatnya kehendak Allah. Apapun yang saya lakukan ketika awal mau beli ini gereja, apapun yang saya lakukan semuanya diberkati oleh Allah. Jadi saya tidak mengalami kesulitan di dalam keuangan. Dari beli gereja dari awal sampai ini selesai direnovasi, saya buat hidupan saya di lantai 2. Semuanya saya berada di dalam pusatnya kehendak Allah. Sehingga saya tidak mengalami kesulitan. Andrew Wommack, saya ceritakan lagi, dia bisa 3 miliar sehari. Dan dia nggak pikirin, dia nggak berdoa, dia nggak minta, dia nggak stres. Kenapa? Karena dia ada di pusat kehendaknya Allah. Dia berada di dalam jalur, inilah aku mau kau lakukan. Nah karena Tuhan ingin dia lakukan dan Tuhan ingin saya lakukan, akhirnya apa? Allah yang bertanggung jawab, Allah yang akan memberkati. Selama kita berada di dalam kehendaknya Allah, di dalam pusat kehendaknya Allah, kita ini pasti diberkatin. Nggak mungkin enggak, nggak mungkin gagal, nggak mungkin salah, nggak mungkin miskin, nggak mungkin susah. Ini membuat saya jadi bertobat lagi. Saya akibat dengar atau makan malam itu membuat saya sadar lagi, saya diingetin lagi. Itulah cara kerjaku kata Tuhan. Cara kerjaku adalah ketika engkau berada dalam pusat kehendakku, apapun aku akan berkati. Dan engkau nggak pusing, engkau nggak minta-minta, kau nggak melakukan sesuatu. Dengan melakukan perjamuan malam lah, melakukan malam danah lah, ngomongin ke orang lain lah, supaya memberi, kagak. Dulu saya pernah berpikir, wah nanti kalau kita buka gereja, beli gereja atau renov, wah kita bisa nih minta sama orang-orang itu, orang-orang kaya. Tapi Tuhan balikin saya, jangan minta, dan saya pun tidak minta. Jadi ketika saya berada ngikutin apa kehendak Allah, disitulah berkatnya Allah terjadi. Tapi selama kita di luar kehendak Allah, hidup kita seperti pingpong. Twing, 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 pong, tong. Gak tahu kemana arahnya. Kui sera-sera yang terjadilah. Kehendak Allah sajalah yang terjadi. Tapi kita tetap dalam keadaan tiap tahun susah dan susah. Tidak mengalami terobosan. Tidak mengalami sesuatu yang membuat kita menjadi senang dan bahagia.
Ini bukan bicara masalah uang saja. Segala hal. Andrew Wommack pernah tanya sama si namanya Ora Robert. Ora Robert tuh hamba Tuhan luar biasa. Luar biasa. Dia udah meninggal. Ini kalau umur sekitar 90-an. Dia bilang, apa yang kau takutin selama kau ada di bumi ini? Karena dia adalah orang yang kuasa Tuhan dalam dirinya itu luar biasa. Itu mujizat-mujizat terjadi. Dia tuh pernah mau dibunuh, pernah diculik. Pokoknya pernah mengalami kayak gitu. Ditanya, apa yang membuat engkau sebetulnya tidak mau mengalami? Yang membuat engkau tidak mau mengalami itu? Apa yang dia katakan? Poverty. Poverty itu artinya miskin. Itulah yang dia hindari. Karena kemiskinan sebetulnya itu menjadi batu sandungan. Bukan berarti kita cari Tuhan itu cari uang, bukan. Justru cari Tuhan dengan motivasi uang, kamu tidak akan ketemu. Terus pertanyaannya adalah begini. Saya ingin ngomong ini dari awal mengenai gereja Andrew Wommack. Saya ingin kasih contoh. Kalau kita berada di dalam pusatnya kehendak Allah. Hidup kita pasti diberkati. Enggak mungkin enggak. Karena sesuai kehendak Allah itu berarti Allah yang akan bertanggung jawab. Ya, seperti saya katakan, saya tidak mau tahu untuk urusan gereja ini masalah uangnya. Itu tanggung jawabmu Tuhan, bukan tanggung jawab saya. Dan saya tidak mau tahu. Jadi saya tahu bahwa ini adalah kehendak Allah. Memang Allah bangun ciptakan Mahanaim. Saya start seperti yang Tuhan ngomong kepada murid-muridnya. Jangan bawa apa-apa. Kamu melayani, kamu pergi menginjil, jangan bawa apa-apa. Cuman kasut, baju, ya udah itu doang. Saya mulai dari nol tanpa bawa apa-apa. Saya ingin katakan begini. Itu hamba Tuhan yang kemarin saya makan malam. Itu 4 tahun lebih tua dari saya. Dia dulu pembina saya, dulu dia waktu kuliah, saya waktu SMP di Battle, dia pembinanya karena baru kuliah jadi ikutlah ngebina anak-anak yang masih SMP, SMA gitu loh. Dan dia termasuk, jadi saya kenal dia tuh udah berapa puluh tahun gitu loh. Saya katakan begini, saya berada di pusat, Mahanaim ada di pusat ini, sedangkan dia sudah lama jadi hamba Tuhan, tapi dia belum punya ruko yang tetap. Saya istilah tanda kutip di bawah dia. Tapi ketika saya berada dalam kehendak Allah, saya sudah punya. Kita sudah punya ruko, tempat kebaktian tanpa pusing mikirin kontrakan. Jadi nggak peduli seorang hamba Tuhan itu sudah puluhan tahun segala macam. Problemnya adalah cuma satu, masuk kehendak Allah atau enggak. Di situ saya sadar dan Tuhan ngomong sama saya, itulah engkau harus berada di dalam pusat kehendakku. Kenapa? Karena saya melakukan kesalahan. Saya ingin katakan gini, saya tidak sempurna. Saya tentang gereja ini, saya ada di pusatnya. Tapi ketika dalam kehidupan sehari saya kadangkala tidak berada di dalam pusat kehendak Allah. Itulah tadi saya katakan, saya bertobat. Karena Tuhan ingetin saya kejadian Mahanaim. Terus pertanyaan saya begini. Oke, berarti saya tidak berada dalam kehendaknya Allah. Tuhan,
Caranya gimana? Ya dong? Caranya gimana? Saya udah panjang lebar. Caranya gimana untuk tahu kehendak Allah? Kita berada dalam pusat kehendak Allah atau tidak? Dan ketemu ini gimana caranya? Itu paling penting dong. Oke lah gue salah nih. Hidup gue kayak begini. Oke gue salah. Karena gimana cara betulinnya? Cara betulinnya. Roma 12. Ayat 1 dan 2. Aduh, saya khotbah udah lama ya. Baru setengah jalan nih. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ujungnya terakhirnya itu kesimpulannya, kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kalau kita sudah berada di dalam pusatnya kehendak Allah, nggak perlu minta-minta. Nggak perlu Tuhan berkati anak saya, berkati saya, berkati ini. Nggak perlu. Ya tapi pertanyaannya, di pusat kehendak Allah enggak? Makanya kemarin saya katakan, kalau kita tidak mencari kehendak Allah itu, gini loh, kehendak Allah itu tidak otomatis kita dapat. Ya, enggak otomatis langsung ketemu. Kocok-kocok doa, Tuhan, tunjukkan kehendak-Mu Tuhan. Ada jalur yang harus kita lakukan. Dan ini pun butuh waktu, kemauan, keinginan yang kuat. Yang pertama, nomor 1, mempersembahkan tubuh. Kita sudah terlalu sering dengar kayak ginian. Sebagai persembahan yang hidup. A living sacrifice. Jadi gini, zaman dulu orang Israel itu mempersembahkan kambing dan domba. Tapi Tuhan ingatin saya. Abraham mempersembahkan siapa? Ishak. Living sacrifice artinya yang hidup. Berarti bukan yang mati. Zaman dulu Israel itu mereka sembeli dulu kambing dombanya kemudian dikorbanin. Tetapi Tuhan minta living sacrifice, hidup. Artinya kita masih hidup. Kita yang masih bernapas ini masih hidup, itu yang kita berikan tubuh kita. Maksudnya apa? Begini. Ketika si Abraham mempersembahkan Ishak, secara manusia, seorang bapak ngelihat mau anaknya dibunuh, bahkan dibunuh sama dia. Timbul gak rasa sayang? Gak mungkin lah kita mau ngebunuh anak kita. Sayang malah sayang banget gitu kan. Apalagi si Abraham. Anak yang dia dapat di umur tua, di 99 tahun. Dia harus nyerahin anaknya untuk dibunuh. Itu kan sesuatu yang gak habis dipikir gitu loh. Timbul rasa sayangnya ada, gak mungkin gak. Tapi dia bukan memberontak kepada Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Karena tidak ada ayat firman-Nya.
Tetapi dia mempersembahkan walaupun dalam hatinya ada rasa sayang yang dia harus lepasin anaknya. Kenapa? Karena Allah mau menguji. Allah ngelihat ini Abraham hatinya di mana. Jadi Tuhan oke, lu serahin Abraham untuk korban. Si Ishak. Serahin Ishak anakmu yang tunggal itu untuk jadi korban. Nah Abraham itu akhirnya dia menyerahkan. Dia serahin itu atau gini loh, bukan masalah Ishaknya. Yang diserahin adalah hati daripada Abraham itu mengenai anaknya. Living sacrifice, menyerahkan diri kita. Apa yang kita sayangi, apa keinginan kita, apa kemauan kita, pengen dapat duit, pengen kaya, pengen sukses, pengen macam-macam di dalam hidup kita ini yang kita harus sembahkan. Kalau ini belum beres, gak bakal bisa kita tahu kehendaknya Allah. Gak mudah. Saya diingetin lagi dulu. Ketika saya lagi susah-susahnya, Tuhan suruh menyerahkan hidup saya kepada Dia. Jadi Tuhan kilas balik lagi. Jadi mengkilas balik itu bukan gak ada gunanya. Kita mengingat kembali kebaikan Tuhan tuh bukan gak ada gunanya. Semuanya ada gunanya dan Tuhan ingetin saya lagi. Pada waktu dulu ketika pada waktu saya mau menyerahkan hidup saya. Saat itu saya merasa susah sekali. Karena pada saat itu ya saya melihat kenyataan dalam hidup saya adalah susah. Bagaimana saya memberikan kepada Tuhan hidup saya? Saya ngontrak, saya gak bisa bayar uang sekolahnya si Kael yang berapa bulan. Saya gak punya apa-apa. Bagaimana caranya saya bisa menyerahkan hidup saya dengan fakta yang ada saat itu yang saya susah. Tapi akhirnya saya nyerahin. Apa yang saya serahin? Keinginan saya untuk diberkati. Keinginan saya untuk saya dapat uang. Keinginan saya banyak macam keinginan-keinginan. Dan akhirnya Tuhan ngomong, saya bilang, Tuhan kenapa saya susah ngasihnya? Padahal saya sama Tuhan, apapun yang Tuhan ingin minta saya kasih. Kenapa ini susah Tuhan? Sampai berjam-jam. Malam saya nggak bisa jawab, paginya Tuhan ngomong berjam-jam. Apa? Kenapa Tuhan? Tuhan cuma ngomong sama saya. Yang membuat engkau susah untuk memberi kepada aku. Jawabannya apa? Duit. Gini loh. Ujung-ujungnya duit. Kenapa? Tuhan jelasin sama saya, karena uang itu nyawamu. Mempersembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Ibadah itu adalah ritual, sebuah kegiatan, sebuah kegiatan penyembahan. Kalau di Inggris itu ritual yang pantas, upacara yang pantas, ibadah yang pantas. Kalau di kita Indonesia ibadah yang sejati. Jadi yang dipersembahkan di dalam hidup kita sebagai ibadah yang sejati
adalah semua keinginan-keinginan kita. Kalau kita tidak bisa mempersembahkan, kalau kita tidak bisa menyerahkan, mengorbankan persembahan ini, kalian tidak akan tahu namanya kehendaknya Allah. Karena syaratnya itu. Kalau kita tidak berani menyerahkan keinginan-keinginan kita yang ujung-ujungnya duit, ketakutan, kekhawatiran kita, gak punya ini, gak punya itu, kita gak akan ketemu kehendaknya Allah. Ketika saya menyerahkan, itu tahun 2006. Ketika saya menyerahkan hidup saya lepasin ketika Tuhan ngomong sama saya, itu uang jadi nyawamu. Dan ketika saya lepaskan, uang itu bicara masa depan. Saya lepaskan, ketika saya lepaskan, detik itu saya tidak pernah kekurangan lagi. Saya serahin uang, hati saya uang, justru saya dapat uang. Jadi datang kepada Tuhan bukan cari uang. Justru ngelepasin duit. Hati duitnya. Selama kita gak pernah ngelepasin, datang ke Tuhan hanya Tuhan berkati saya, Tuhan berkati anak saya, dagang saya, kerjaan saya. Berarti kita masih megang uang itu. Apakah mengorbankan tubuh ini gampang? Susah. Saya akui. Saya nyerahin lagi. Menyerahkan hidup itu bukan sekali doang. Bukan, itu tahun 2006. Itu bukan cuma sekali. Tapi kita harus bisa melakukan ketika hati kita sudah melenceng. Ketika hati kita sudah takut, khawatir, bingung. Disitulah membuktikan bahwa hati kita ada uang. Dan kalau kita tidak membereskan, kita justru jauh dari kehendak Allah. Hidupmu akan luntang-lantung. Kui sera-sera, yang terjadilah. Ngalir aja dalam dunia ini. Kerjaan ini rugi. Lah coba lagi dikasih tahu ini nggak bisa juga. Karena tidak berada di pusat kehendaknya Allah. Yang membuat kita bisa diberkati seperti Andrew Wommack. Miliaran, triliunan untuk setahun. Dan dia katakan dia tidur nyenyak. Karena berada di pusat kehendaknya Allah. Kalau kerjaanmu itu berada di pusat kehendak Allah, dijamin pasti diberkatin. Nah untuk itu kita harus cari tahu gimana cara pusat kehendak Allah. Ya pertama, serahin dulu hidupmu kepada Tuhan. Kalau nggak pernah diserahin hidup ini nggak bakal pernah ketemu. Nah untuk bisa menyerahkan itu bukan langsung datang, saat ini misalnya langsung datang, langsung serahin. Enggak begitu. Enggak mudah. Saya belum lama ketika saya nyerahin hidup lagi sama Tuhan. Gara-gara ini Tuhan saya jadi bertobat. Itu susah. Pokoknya di dalam diri saya tuh ada sebuah ada semacam penolakan. Ketika saya tanya Tuhan, ini kenapa? Roh ketakutan. Roh kekhawatiran.
Saya nggak sempurna. Tapi saya mudah ditegur. Dan cepat sadar diri. Saya nggak punya mentor. Melalui hanya YouTube aja saya dengar. Bagi saya dia jadi mentornya saya, Andrew. Melalui itulah Tuhan pakai. Dan saya disadarkan. Dan akhirnya saya menyerahkan diri saya. Kalau kita nggak pernah ngambil waktu sama Tuhan. Kalau kita nggak pernah dan nggak peduli. Gue mau ada kehendak Allah atau dia kehendak Allah. Kui sera-sera. Allah punya otoritas, Allah punya kehendak, dia berkuasa. Dia menentukan jalan hidupku. Banyak pendeta menganggap bahwa segala sesuatu semua itu berada di dalam kendalinya Tuhan. Siapa bilang segala sesuatu dikendalikan? Hidup kita tuh dikendalikan Tuhan 100%. Enggak. Lalu pengajaran apa lagi? Allah tidak mengontrol segala sesuatu. Allah tidak mengontrol. Contoh pertama, firman katakan bahwa Allah Kristus datang ke dunia, dia katakan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Ya kan? Dia tidak mau satu orang pun binasa. Itu kehendak dia, tidak mau ada orang itu masuk neraka. Faktanya apa? Apakah semua orang percaya sama Kristus? Apakah Tuhan kendalikan, lu mesti percaya sama aku supaya gak masuk neraka? Karena aku pengen lu masuk surga. Apakah dia maksa orang untuk supaya percaya sama Tuhan? Enggak. Orang itu punya pilihan. Tuhan tidak bisa mengontrol hatinya. Dia mau pilih dunia masuk neraka. Tuh. Fakta kedua, ketika Tuhan tidur yang di perahu, itu yang namanya badai, begitu luar biasa masuk ke perahunya. Kenapa Tuhan tidak mengontrol? Dia tidak mengontrol segala sesuatu. Itu cuaca terjadi dengan begitu saja. Jadi Tuhan tidak mengontrol diri kalian. Tergantung kalian mau pilih masuk kehendak Allah atau tidak. Itu urusan kita masing-masing. Kita yang milih. Jadi bukan kuis sera-sera. Terjadi kehendak Allah sajalah. Kita harus cari tahu kehendak Allah di dalam hidup kita. Itu yang harus kita cari tahu. Itu bukan otomatis dapat. Enggak otomatis. Kita harus cari tahu. Tuhan, kerjaanku memang begini nggak di tempat ini? Kerjaanku, dagangku memang di sini nggak nih? Ini memang Tuhan kehendaki atau enggak nih Tuhan? Karena jangan berpikir gini loh. Kita selalu berpikir ya kalau memang orang punya niat suka masak ya berarti dia dimasak di situ nanti Tuhan berkati di situ. Tidak juga. Tuhan bisa pakai di tempat lain. Justru tempat itulah Tuhan ingin dia ada di situ. Contoh yang kemarin saya cerita si Elia. Elia kasih tahu di sini kamu sungai Kerit, kamu akan makan di sana. Setelah itu kering Tuhan kasih tahu, lu di sana. Artinya ada tempat-tempat yang memang Tuhan sudah tetapkan, disitulah kita akan diberkati. Nangkap nggak? Jangan ngotot, jangan ngoyo, jangan maksa Tuhan. Hidup itu pilihan. Tuhan tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Apakah kita mau pergi nih misalnya mau jalan lewat misalnya tol macet. Tapi gue mau tetap mau tol lah, lebih enakan tol, gue gak pusing. Terus apakah Tuhan paksa? Lu jangan tol, nanti ada kecelakaan. Gak bisa kan.
Karena maunya kita, ya sudah. Walaupun Tuhan bicara sama kita, tapi kita baduk, gak mau, ya sudah. Akhirnya susah kita. Makanya saya bersyukur banget ini waktu ini gereja. Saya tunduk sama Tuhan. Dimana saya disuruh untuk jual rumah saya, untuk beli ini. Saya gak bisa bayangin kalau saya gak ngelakuin. Betapa susahnya gak punya tempat gereja. Dan ketika saya di sana, ya saya nggak akan bisa mengalami sesuatu yang lebih. Saya nggak mungkin bisa tinggal sekarang di River Valley yang jauh lebih bagus. Kalau seandainya saya nggak peduli, nggak ngikutin, nggak di pusatnya Tuhan, saya nggak mungkin tinggal yang enak sekarang ini. Tempat tinggal saya sekarang ini burung banyak, ada yang saya bisa ngelihat kadal, saya bisa ngelihat biawak, kupu-kupu. Bahkan musang saya bisa lihat. Udara yang bagus, yang enak. Itu saya bisa nikmatin. Kalau dulu saya nggak ngikutin kehendak Allah, saya nggak mungkin dapat itu semua. Makanya saya bersyukur sekali, tetapi plus juga saya bertobat. Semua ada di keputusan kita. Jadi yang pertama, ambil waktumu untuk menyerahkan, mengorbankan dirimu. Gak ada waktu, gak akan ketemu. Dan nyarinya itu gak cuma 1 hari. Datang ke Tuhan pagi-pagi 1 hari langsung ketemu. Kagak, enggak. Saya ngalamin enggak langsung. Dan itu pun kita harus dengan keinginan yang full. Pengen tahu kehendak Allah. Kalau cuma setengah-setengah, kalau cuma penasaran, kalau cuma gue asal pengen tahu aja, gak bakal ketemu. Itu butuh hati yang sungguh-sungguh. Tuhan, saya pengen tahu, saya tahu. Saya ingin berada dalam pusatmu. Tinggalin yang lain. Jangan pikirin yang lain. Cari kehendak Allah dulu. Kalau sudah ketemu, hidup kita semua akan diberkatin. Kalau ketemu. Tapi firman katakan, carilah, kamu akan menemukannya. Jadi pada waktu kita menyerahin, kita itu namanya tuh dibakar. Namanya korban itu dibakar. Artinya apa? Ketika kita menyerahkan diri kita, itu keinginan segala macam itu dibakar semua. Dan ketika dibakar semua, kita kosong. Ini sebetulnya adalah tanggung jawab laki-laki. Karena dia kepala rumah tangga. Dan harus didukung sama istri. Karena yang harus menyerahkan diri itu maksudnya untuk keluarga ya, itu adalah bagian laki-laki. Jadi saat itu biar ketika kita menyerahkan tubuh kita, itu kita menyerahkan semua keinginan-keinginan kita. Yang ujung-ujungnya duit. Itu supaya semuanya itu dibakar. Supaya tidak ada lagi di dalam hati kita keinginan itu. Barulah masuk ke tahap kedua. Renew your mind. Mengubah pola pikir. Cara berpikir kita. Cara berpikir yang salah. Serakah. Pengen cepat dapat duit. Pengen melihat keluarga, melihat kerjaan, melihat apapun juga. Itu cara berpikir yang salah. Itu harus dibalik, diganti. Cara berpikir yang baru. Itu pergantian dari lama ke baru.
Itu butuh proses lagi. Itu butuh waktu lagi. Saya ingin kasih tahu, berada dalam kehendak Allah itu bukan makan cabai langsung pedas. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan hidup yang diberkati, hidup yang bahagia, hidup yang enak, carilah ini, fokuskan ini gitu loh. Berusahalah sampai mendapat kehendak Allah. Kalau udah sampai kehendak Allah, apapun yang kita butuhkan, semuanya pasti diberkati. Jadi kalau kita tidak menyerahkan hidup kita dan kita tidak menggantikan cara berpikir kita, maka selanjutnya kita tidak akan tahu kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Enggak akan tahu. Dan hidupmu bertahun-tahun seperti pingpong yang tidak jelas arahnya. Makanya begini, kemarin dulu saya pernah ngomong, kita doain anak, saya katakan efeknya kecil. Anak yang sudah dewasa, yang sudah menikah, mereka anak itu sudah punya hak untuk memilih. Yang membuat anak berubah bukan masalah di doa, tapi firman. Selama itu anak gak pernah dikasih kebenaran firman Tuhan, itu anak gak bakal berubah. Lu mau doain jungkir balik, mau berapa tahun, gak bisa. Yang paling banter di dalam doa, yang paling bisa kita lakukan adalah cuma menghancurkan kekerasan hati. Itu pun juga kalau dia anaknya mau. Makanya saya melihat begini. Untuk saya, nanti anak saya bagus atau tidak bagus, saya harus bisa memberikan kepada mereka adalah firman. Plus teladan. Gini ya, saya belum pernah sekalipun dalam hidup saya, anak saya sudah besar sampai sekarang, saya tidak pernah melakukan mesbah keluarga. Gak pernah kan? Banyak gereja mengajarkan ada mesbah keluarga. Saya tidak pernah. Bukan salah ya mesbah keluarga, bukan. Yang terpenting bukan mesbah keluarga. Ngajarin anak dengan firman plus teladan. Percuma mesbah keluarga, tapi bapaknya pemarah, bapaknya gak bertanggung jawab, bapaknya gak sayang anak, gak jadi teladan tapi mimpin mesbah keluarga. Itu namanya Farisi, munafik. Yang saya lakukan kepada anak-anak saya, mengajar. Sehingga mereka ketika di sekarang Taiwan, saya tidak pernah doain anak saya yang masih di Taiwan. Waduh. Ini bapak gimana sih gak pernah doain? Kagak pernah. Gua gak percaya doa, bukan gak percaya doa. Karena saya tahu yang membuat mereka itu bagus atau tidak bagus itu firman. Kalau kita doa,
tapi nggak pernah ngajar anak untuk hidup sesuai dengan firman, nggak pernah jadi teladan buat anak kita. Anak kita melihat kita pemarah, anak kita nggak pernah diajarkan bagaimana bersikap yang benar, bla bla segala macam. Kita doain tapi sikap, perilaku, karakter mereka jelek, tetap jelek di sono. Tetap jelek. Lu mau doain apapun juga tetap jelek. Saya berbeda dengan yang banyak-banyak yang lain ngajarin. Prinsip saya adalah firman. Hidup sesuai firman cukup. Pasti kalau kita ada dalam berkat, ada di dalam pusat kendalinya Allah, pasti diberkati. Nggak mungkin nggak perlu minta-minta, nggak perlu Tuhan jagain segala macam. Itu sudah dijagain. Itu iman saya. Tapi kalau pendeta yang lain ngomong gimana, itu terserah. Prinsipnya, lihat buahnya. Betul nggak? Karena bagi saya adalah, kebenaran itu hanya bisa kita lihat benar atau tidak benar. Saya benar atau tidak benar waktu dalam khotbah. Itu semua terlihat dari buahnya. Saya bukan nyombongin. Ketika si Andrew katakan, dia ngomong, dia katakan saya bukan nyombongin, saya ngomongin firman kok. Saya bicara firman. Karena memang firman Tuhan ngomong seperti itu. Di Yosua 1 katakan, perkatakanlah firman itu kepada anakmu ketika ada di pintu lah, ketika ada di sini. Perkatakan. Terus diomongin katanya. Artinya apa? Dengan firman Tuhanlah itu anak terjaga. Nah kalau kita waktu masih kecil, anak kita nggak ngajarin, terus udah dewasa, udah punya anak, terus punya karakter yang jelek, punya sikap yang jelek, ya itu sudah buah. Buahnya memang sudah ada. Terus gimana cara ngerubahnya? Firman. Paling banter kalau mau doain buat menghancurkan kekerasan hatinya. Siapa tahu, saya katakan siapa tahu. Sorry, bukan saya pesimis dalam doa, bukan. Karena saya tahu yang terpenting adalah itu orang mesti dengar firman. Kalau dengar firman aja masih keras, udahlah nikmatin aja lah. Sudah nggak bisa dia apa-apain. Benar. Kalau itu anak, sekalipun kita doain tapi anak itu tidak mau berubah, ya sudah. Itulah buah yang kau harus terima di masa hidupmu. Bukan saya pesimis. Makanya saya tidak mau ngalamin itu. Yang dulu saya sering katakan, saya ngeliat orang tua saya ketika waktu tua itu susah. Masih kerja, masih dagang. Saya bilang gue gak mau kayak begitu. Nah kalau saya gak mau kayak begitu ya gue mesti dari kecil itu anak dididik. Supaya anak-anak semuanya jadi bagus semuanya. Nah kalau sudah gede udah jadi begitu ya susah mau dibilang apa. Makan buah lah. Nah saya gak mau kayak begitu, lebih baik gue nanam sekarang. Supaya nanti tua gue gak susah. Ya kalau udah jadi salah gimana? Ya sudah bersyukur aja. Gue masih hidup. Nggak bisa. Saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan yang kasih angin surga. Saya ingin memberikan kebenaran apa adanya. Suka tidak suka, inilah saya. Saya tidak bisa meninabobokan. Saya ingin semuanya ngerti firman Tuhan adalah seperti itu. Saya dulu adalah orang yang ngikutin lah pendeta-pendeta gitu. Bagaimana cara berdoa supaya Tuhan itu menjawab doa saya. Semuanya gagal. Dengan cara ini saya nyerahkan hidup saya. Baru berhasil. Baru berhasil. Karena firman yang ngomong seperti itu. Maka engkau akan tahu kehendak Allah. Apa yang baik. Apa yang berkenan dan yang sempurna. Setelah saya berada dalam kehendaknya Allah,
Sejak 2006 saya tidak pernah kekurangan. Kalau kamu masih dalam masalah, berarti kamu belum menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Belum mempersembahkan hidupmu. Ingat ya, saya bukan menghakimi. Saya ngomong ini dengan tujuan menyadarkan. Karena saya pun disadarkan sama Tuhan. Memang saya kemarin dengar ya di YouTube saya ngomong agak keras. Yang harus saya katakan buktinya kamu tuh susah. Memang keras. Tapi itu memang seperti itu. Saya gak bisa nina boboin. Karena memang seperti itu. Kamu mau berubah, punyalah kerendahan hati. Punyalah kerendahan hati dan mengakui. Gue memang salah. Gue memang salah. Hidup gue seperti main dingdong. Tuing ke atas. Bawa lagi. Tuing. Yang gak jelas arahnya. Makanya carilah kerajaan Allah. Carilah Tuhan. Masuklah dalam kehendaknya Allah. Mulailah fokuskan cari Tuhan. Stop untuk memikirkan, aduh kalau gak gini ntar gimana. Allah tahu yang terbaik. Allah tahu. Jangan pikirkan yang lain dulu. Pikirkan gue masalah gue mesti diberesin dulu. Pikirin itu dulu. Otak mesti berubah. Nanti selanjutnya akan ketahuan caranya. Amin. Itu dulu. Amin. Saya harap semuanya mengerti. Saya memang berharap semua jemaat setia. Tapi kan saya tidak bisa memaksa orang untuk setia. Karena mungkin ada orang-orang yang akhirnya kecewa sama saya. Karena gak mendukung dia. Atau karena gak sesuai menurut dia. Akhirnya dia kecewa. Saya tidak memaksa orang untuk mengikuti. Dan saya tidak akan memaksa orang untuk tetap ada. Karena ini bicara hati manusia yang tidak bisa dipaksa. Cuma satu hal. Lihatlah buahnya. Punyalah kerendahan hati. Amin. Oke ya, musik.